Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk kembali kumpul di masjid ini guna kita sama-sama melanjutkan kajian kita membaca kitab At-Tauhid At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba. Dan kita masih di bab sini penulis mengatakan babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Bab termasuk perbuatan syirik menggunakan al-halqah. Apa al-halqah kemarin? Ya, sesuatu berbentuk lingkaran, entah itu gelang, entah itu cincin, entah itu sabuk, entah itu kalung. Wal khayt atau benang, menggunakan benang. Wa nahwihima dan yang semisal itu dan yang sejenis itu, li raf'il bala dengan tujuan untuk mengangkat bala. Mengangkat bala berarti balanya sudah mengenainya, kemudian ingin diangkat menggunakan dua hal ini. Au daf'ihi atau menolak bala.
menolak balak, balaknya belum kena tapi ingin ditolak, menggunakan dua hal ini. Dan ini beliau katakan termasuk syirik. Termasuk apa? Perbuatan syirik. Sudah kita baca beberapa dalil dari Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 38. Kemudian dalil berikutnya akan hal tersebut, yaitu hadis Imran bin Husain. Ya, Imran bin Husain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian sekarang selanjutnya hadis berikutnya dalil tentang hal ini. Di sini penulis mengatakan walahu, dan baginya juga, yaitu Imam Ahmad. Ha ini kembali kepada Imam Ahmad karena hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Imam siapa? Imam Ahmad. Maka hadis berikutnya di sini penulis mengatakan walahu, dan untuknya juga, yaitu dari Imam Ahmad. An Uqbah bin Amir, dari sahabat bernama Uqbah bin Amir. Dari sahabat siapa? Uqbah bin Amir. Marfu'an, marfu' yaitu hadis yang diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini ucapan siapa ini? Ucapan sahabat atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ucapan Nabi. Karena kalau marfu' itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa menggantung tamimah atau azimat, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantung wada'ah, sama juga azimat. Tapi kalau tamimah ini biasa dari kain atau dari perhiasan-perhiasan, entah itu kuningan, besi dan sebagainya. Ya, kalau wada'ah ini dari hewan-hewan, entah dari kerang laut, atau dari hal-hal yang aneh, ini dari bagian hewan. Fala wada'allahu lahu, maka semoga Allah tidak memberinya ketenangan. Karena orang pakai wada'ah itu biasa tujuannya agar hidupnya tenang, jauh dari penyakit, jauh dari sesuatu yang menyusahkan. Tapi di sini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah tidak menenangkannya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain oleh Imam Ahmad juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung azimat, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang menggantung azimat, maka dia telah berbuat syirik. Mungkin kita tulis artinya. Dari siapa tadi hadisnya? Jalan ditulis santri. Dari Imam Ahmad, dari siapa tadi sahabatnya? Dari Uqbah bin
Amir, marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ta'allaqa tamimah, barang siapa yang menggantung tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Dan barang siapa yang menggantung wada'ah, maka semoga Allah tidak memberinya ketenangan. Ini wada'ah ini dari kata da'ah. Da'ah artinya melepas, meninggalkan. Orang bilang da', tinggalkan. Ya, da' itu artinya tinggalkanlah. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu terhadap apa yang tidak meragukanmu. Dari wada'ah dari kata da'ah, itu sesuatu yang ditinggalkan. Jadi dia berharap menggunakan wada'ah itu agar dia tenang, terhindar dari penyakit ain, terhindar dari hal-hal yang dia khawatirkan. Ya, tapi justru Nabi mendoakannya, maka semoga dia Allah tidak memberinya ketenangan. Didoakan dia mudahan dia tenang. Kenapa? Karena dia melakukan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kata tamimah. Ini tamimah dari kata tamam. Napa di tamam? Napa di tamam? Tamam itu sempurna, tamun sempurna. Nah, dia menggunakan tamimah agar hidupnya sempurna. Tidak ada kekurangan pada dirinya. Nah, di sini didoakan dia semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Ya, jadi Nabi SAW mendoakannya agar dia mendapatkan lawan dari yang dia harapkan. Kenapa demikian? Karena dia menggunakan sebab yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia arti hadis yang tadi. Ya. Ayat santri ditulis. Kelihatan dia? Ini besarnya udah maksimal. Baik, kita sekarang ambil faedah dari hadis ini. Sini dituliskan kitab faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Oh, afwan, ada lanjutan hadisnya tadi, betul. Belum sempurna kita terjemahkan. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, dan dalam riwayat yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantung tamimah, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Di sini jelas jemaah menunjukkan menggantung azimat itu hukumnya Nabi syirik. Ya, syirik Nabi dia besar atau kecil?
bisa besar, bisa kecil. Dia akan menjadi syirik besar kalau dia berkeyakinan azimat itulah yang memberi dia manfaat atau menolakkan dia mudarat. Dia menjadi syirik kecil kalau dia berkeyakinan azimat itu sebagai sebab Allah menjaganya atau sebagai sebab Allah menghindarkannya dari mudarat. Padahal Allah tidak pernah menjadikan azimat itu sebagai sebab. Tapi di sini secara umum Nabi kita SAW mengatakan, barang siapa menggantung azimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Masih harap berdua azimat ini. Nah, hati-hati. Ini syirik dosa besar. Baik, kita ambil faedah mungkin dari yang dikatakan oleh Syekh. Dari hadis ini, faedah yang pertama, ma yustafadu minal haditsain. Faedah yang kita ambil dari dua riwayat hadis tadi. Pertama, anna ta'liqat tamaimi wal wad'i minasyirki. Bahwasanya menggantung azimat, digantung di mana ini? Gantung di leher, gantung di pergelangan tangan, gantung di pinggang, gantung di mobil, gantung di rumah. Intinya menggantungnya adalah perbuatan syirik. Siapa yang bilang syirik? Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi menggantungnya itu termasuk perbuatan syirik. Oleh karenanya harus diturunkan. Faedah yang kedua, anna man i'tamada ala ghairillah amalahu Allahu binaqidhi qasdihi. Man i'tamada ala ghairillah, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan membalasinya dengan lawan daripada maksudnya, lawan daripada niatnya. Yang kedua, siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan membalasinya dengan lawan dari niatnya. Tadi orang yang menggantung tamimah, Nabi tujuannya menggantung tamimah agar hidupnya sempurna, agar hidupnya Nabi sempurna. Tapi di sini didoakan dia oleh Nabi SAW, maka semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nabi doa yang ini, doa bagus atau doa buruk niki? Doa buruk. Doa yang keburukan isi Nabi SAW. Kenapa didoakan keburukan? Karena dia bergantung kepada selain Allah. Nabi selain Allah di sini, apa itu? Ini tamimah atau azimat, wada'ah atau azimat. Ya, ini menggantungkan ini berarti dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah merintahkan kita bergantung kepada ini, tapi Allah merintahkan kita untuk bergantung kepada Dia langsung. Ya, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kalian kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Azimat, benda mati atau benda hidup? Benda mati, itu ya. Masa ia gentaning tawakal. Baik. Yang kedua, siapa yang bergantung kepada selain Allah, berarti azimat termasuk selain Allah, maka Allah akan membalasinya dengan lawan daripada niatnya. Dia menggunakan tamimah agar hidupnya sempurna. Nabi mendoakannya mudah-mudahan hidupnya tidak sempurna. Dia menggunakan wada'ah agar hidupnya tenang.
maka Nabi SAW mendoakannya semoga hidupnya tidak tenang. Pengalaman pribadi nah kerang le saat itu ngandelang diri itu ngandelang kehebatan itu, tiba-tiba hasilnya tidak pernah sempurna. Kerang tengah ya, di saat kita mengandalkan kecerdasan, wah aku kan pintar berhasil, wah nganteng guyu, tiba-tiba justru tidak berhasil. Aku kan kuat nganteng bau siku ngalahanga guyu, ternyata kita kalah. Itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah yang ketiga, ad-du'a'u 'ala man 'allaqa tamaim wal wada'a. Bolehnya kita mendoakan keburukan, mendoakan Nabi keburukan bagi orang yang menggantungkan tamaim, menggantungkan al-wada'a. Ini dua-duanya apa tadi? Azimat. Boleh kita mendoakan keburukan bagi orang yang menggantungkan azimat, bima yafutu alaihi maqsudahu, agar hilang darinya apa yang dia inginkan. Kan dia menggunakan azimat, tujuannya apa tadi? Agar sempurna hidupnya. Kita doa yang mudahan dia sempurna hidup deh. Ada yang menggunakan, kemarin kita baca hadisnya, menggunakan tembaga kuningan dengan tujuan biar dia kuat. Maka kita doa yang mudahan dalam nganteng boleh kita doakan seperti itu. Wa yaqisu alaihi muradahu, kita doakan lawan daripada tujuannya. Boleh kita doakan seperti itu. Berdasarkan hadis niki, perbuatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka didoakan agar mendapatkan lawan daripada niatnya, niat menggunakan itu. Faedah yang ketiga, bolehnya mendoakan keburukan bagi orang yang menggantungkan azimat. Agar hilang darinya apa yang dia inginkan, dan agar dia mendapatkan lawan dari niatnya. Dia niatnya supaya sembuh, doa yang ya mudahan dia sembuh nanti. Lagu Nabi doa si paling bagus ya. Nabi doa paling bagus, mudahan dia tobat. Nino doa paling bagus, tobat kan. Ya, tapi di sini boleh doakan keburukan bagi dia. Tapi tentu yang paling bagus mudahan Nabi, mudahan tobat, sehingga dia bebas dari kesyirikan. Nah, ini tiga faedah yang dituliskan kita oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala di dalam membahas hadis tentang azimat niki. Masih ada waktu dua ini nih. Kita loncat ke hadis kedua, hadis berikutnya atau hadis terakhir. Sudah selesai ditulis? Belajar nulis cepat, makanya biar cepat dapat faedah. Baik, kita lanjut dulu ya. Nanti pas azan nanti ditulis kembali. Hadis berikutnya, dan ini hadis terakhir dalam bab Wali bin Abi Hatim, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Di sini dibilang sahibu kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah. Hudzaifah niki salah seorang sahabat. Hudzaifah ibnul Yaman, salah seorang sahabat yang sangat terkenal. Hudzaifah ini annahu ra'a rajulan. Hudzaifah melihat seorang laki-laki. Fi yadihi khaytun, di tangan laki-laki ini ada tali, ada benang.
di tangannya ada Nabi benang minal huma, yang tujuannya agar benang itu menyembuhkannya dari penyakit demam, benengan. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memutus benang itu. Hudzaifah seorang sahabat, dia sangat karismatik di hadapan para tabi'in. Ya, jadi molong ngara masalah karena dia ditokohkan. Lagu itu ndak kesembarangan bareh. Ya. Kita dengar langsung polong tanpa permisi atau apa bersual aja bareh. Nah, di sini dia langsung memotongnya. Wa tala qaulahu, kemudian Hudzaifah membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik. Aneh ayat ini. Ya. Di sini dibilang Nabi iman. Ini al-iman. Ya. Iman sama syirik. Iman lawannya apa? Syirik. Nah, ini berlawanan. Iman lawan daripada syirik. Tapi Allah mengatakan tidaklah kebanyakan dari mereka beriman melainkan mereka melakukan kesyirikan. Kan ini beriman dan berbuat syirik. Niki di surah Yusuf ayat 106. Dikatakan yaitu mereka beriman kepada rububiyah, kepada Nabi rububiyah, mengimani rububiyah Allah. Dan orang-orang musyrikun beriman dia kepada rububiyah. Mana contohnya rububiyah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Niki iman rububiyah. Tapi mereka berbuat syirik, berbuat Nabi syirik, syirik dalam Nabi, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah. Yang kepentingnya terbahas pembagian tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Sehingga di saat bertemu dengan ayat seperti ini paham itu. Berarti mereka beriman, iman apa tadi? Iman rububiyah. Tapi mereka berbuat syirik, syirik dalam apa? Uluhiyah. Yaitu orang-orang musyrikin Arab dengan musyrikin Arab. Muntakatuan ya say nyipta yang ida wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa nyiptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan siapa? Allah. Lagu pas na beribadah, saya aning na beribadah, saya sembahna patung sembahna. Dia menyembah berhala. Berarti dia beriman rububiyah tapi berbuat syirik Nabi, syirik uluhiyah. Jadi kebanyakan dari mereka beriman tapi berbuat syirik, yaitu iman rububiyah, syirik di dalam uluhiyah. Berarti niki syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar. Ya, mereka beriman tapi mengerjakan syirik besar. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kita sudah tahu ini adalah syirik besar. Sekarang menggunakan azimat, menggunakan Nabi azimat, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun, tali, menggunakan tali. Dan niki dia melihat seseorang. Berarti dengan niki, dengan beriman, kalangan para tabi'in dilihat menggunakan tali. Tabi'in beriman atau dengan syirik tabi'in?
orang beriman tabi'in itu. Tapi dia menggunakan khayt, menggunakan benang. Niki menunjukkan menggunakan khayt oleh tabi'in niki, menggunakan benang oleh tabi'in niki, dia jatuh ke dalam syirik kecil atau syirik besar? Hah? Jatuh ke dalam syirik kecil atau syirik besar? Tabi'in ini. Apa mungkin tabi'in mengatakan benang inilah yang memberi saya manfaat? Mungkin tabi'in bilang begitu? Enggak mungkin. Mungkin tabi'in bilang benang ini yang menyelamatkan saya dari mudarat. Mungkinkah tabi'in bilang begitu? Enggak mungkin. Tapi dia menganggap ini sebagai apa? Sebab. Benang ini menjadi sebab Allah memberi saya manfaat atau menyelamatkan saya dari mudarat. Berarti perbuatan niki syirik kecil atau syirik besar? Syirik kecil. Yang dilakukan oleh tabi'in niki syirik kecil. Lagu sahabat Hudzaifah menerapkan dalil di sini, dalil dalam syirik besar. Dalil dalam syirik besar, karena ayat ini tadi sudah kita jelaskan, ayat ini berbicara tentang syirik besar. Berbicara tentang syirik besar. Tapi digunakan oleh sahabat untuk menolak perbuatan orang yang melakukan syirik kecil. Niki menunjukkan boleh seseorang menggunakan dalil syirik besar untuk mengingkari perbuatan syirik kecil, supaya semua kesyirikan itu terhindar. Karena sebagian dengan mengatakan, oh ini pengajiannya marah nih kafir doang, ini mengkafirkan kita. Karena memang menerapkan ayat-ayat tentang kufur besar di perbuatan kufur-kufur kecil. Menggunakan ayat dalam syirik-syirik besar terhadap perbuatan syirik-syirik kecil, dan itu boleh. Contohnya niki sahabat niki contohnya, dia menerapkan ayat tentang syirik besar untuk mengingkari perbuatan syirik kecil. Kenapa boleh? Karena syirik itu satu kesatuan. Dia ada satu kesatuan. Begitu berantas syirik, maka syirik besar dan syirik kecil masuk di sana. Syirik besar dan syirik kecil masuk ke dalam bantahan tersebut. Jelas ke ide ini sampai di sini? Jelas niki? Jadi sahabat niki menggunakan ayat tentang syirik besar digunakan untuk membantah perbuatan syirik kecil. Ya, karena memang perbuatan syirik kecil, tapi ayat yang digunakan untuk membantahnya, untuk mengingkarinya adalah ayat yang berbicara tentang syirik besar. Baik, makin kita baca faedahnya. Di sini beliau mengatakan ingkaru lubsil khayti li raf'il bala'i aw daf'ihi wa annahu syirkun. Di sini beliau mengatakan hadis kedua, mengingkari menggunakan benang untuk mengangkat dan menolak bala. Ini harus kita ingkari. Kenapa diingkari? Karena itu termasuk syirik. Dua, faedah yang kedua. Nah, apa beliau bilang di sini?
Faedah yang kedua, wujubu izalatil munkar liman yaqdiru ala izalatihi. Wajibnya menghilangkan kemungkaran selama kita mampu. Beliau mengatakan izalah di sini. Enggak hanya mengatakan ingkar, karena beda ingkar mungkar dengan izalatul mungkar. Biaran ingkar mungkar mengingkari, hanya ingkari selesai. Adapun izalah, apa arti izalah? Menghilangkannya sama sekali. Nah, ini menghilangkannya, ini sipin pegawaian waliul amr, ya, atau orang-orang yang mampu, bapaknya, kakaknya dan sebagainya. Tapi kalau ingkar mungkar maka bisa menggunakan lisan. Tidak wajib dia sampai hilang kemungkaran tersebut. Berarti beratan niki menghilangkan mungkar atau mengingkari mungkar? Menghilangkan lebih berat. Dan itu ingat bagi orang yang mampu. Pada mara di Saudi mungkin yang mulai katanya berubah negara dan mulai muncul macam-macam. Mulai orang-orang akhirnya menyalahkan para ulamanya, dianggap tidak mengingkari kemungkaran. Padahal para ulama sudah mengingkari kemungkaran, tapi yang tidak mampu itu apa? Menghilangkan kemungkaran, itu yang tidak ada mampu. Izalatul mungkar ini sudah mampu. Jadi tugas para ulama mengingkari kemungkaran, izalah menghilangkannya itu adalah tugas para waliul amr. Waliul amr yang ada karena berusaha menghilangkan, ya, sulit baginya untuk 100% menghilangkan, sulit. Ya, pasti arak doang dengan nyebuk-nyebuk melakukan kemungkaran. Baik, faedah yang ketiga yang bisa diambil di sini, sihhatul istidlal bima nazala fi syirkil akbar ala syirkil asghar li syumulihi lahu. Ini yang kita bahas tadi. Bolehnya beristidlal dengan ayat yang turun dalam masalah syirik besar atas perkara syirik kecil, karena syirik tersebut, ayat tentang syirik itu mencakup juga syirik kecil. Ayat yang membahas syirik besar itu mencakup juga syirik kecil. Jadi kalau belum jelas bisa ditanyakan nanti. Kita tulis artinya, bolehnya berdalil dengan ayat syirik besar atas perbuatan syirik kecil. Kenapa boleh? Karena ayat tersebut mencakup kedua jenis syirik tersebut. Kedua jenis syirik. Tapi kedua jenis syirik, syirik besar dan syirik kecil. Alhamdulillah. Yang keempat, yang terakhir, faedah yang terakhir tulisan itu si Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Beliau di sini mengatakan annal musyrikin yuqirruna bi tauhidir rububiyah wa ma'a hadza hum musyrikun li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Bahwasanya orang-orang musyrikun, bahwasanya orang-orang syirik, orang-orang syirik jahiliyah, kita tambahkan jahiliyah, itu mengimani rububiyah Allah. Nabi contohnya rububiyah tadi
mengimani Allah menciptakan, Allah mengasih rizki. Jadi mereka beriman tentang rububiyah Allah, ya, dan mereka meyakininya. Namun walaupun demikian, mereka dikatakan musyrikun atau berbuat syirik. Kenapa dikatakan berbuat syirik? Karena mereka tidak ikhlas di dalam beribadah. Mana nama ikhlas? Simpanan ikhlas kalau beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau dia beribadah kepada Allah dan kepada patung, ikhlas sarana ke? Dia ikhlas. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, pasti mereka menjawab Allah. Dan niki tauhid Nabi arana rububiyah. Lagu di saat beribadah, di saat menyembah, apakah mereka hanya menyembah Allah saja? Tidak, mereka juga menyembah berhala. Dan inilah yang menunjukkan mereka tidak ikhlas, tidak bertauhid di dalam ibadah atau di dalam uluhiyah. Nah niki dia dua hadis dan beberapa faedah dari dua hadis niki. Mudah-mudahan niki bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas mungkin nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan Bu. Sila kalau ada yang belum jelas. Fadhal. Belakang. Penjelasan tentang pendalilan syirik kecil dapat didalilkan jadi syirik besar. Jadi apakah ini tujuan para ulama atau para kita bukankah itu baik? Bukankah itu apa? Bukan berlebihan dalam memberikan pendalilan bahwa itu syirik itu tidak bukan menciptakan syirik besar. Apakah itu pendalilannya berlebih-lebihan? Nggih. Jadi sekarang syirik kecil. Nabi nama dosanya niki. Nabi nama dosanya syirik kecil. Contoh syirik kecil misalkan riya. Riya niki Nabi nama dosanya syirik. Iya. Jadi syirik kecil dia masuk ke dalam kategori syirik. Syirik kecil atau riya itu masuk dalam kategori syirik. Nah ayat ini sekarang umum. Dia berbicara umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik. Di sini dibilang berbuat syirik secara umum, tidak didetail syirik besar saja, enggak. Tapi dia mengatakan syirik. Nah, kalimat syirik, dosa syirik itu mencakup syirik besar dan syirik kecil. Sehingga ayat ini walaupun sebenarnya sebabnya atau turunnya ayat ini membahas masalah syirik besar, tapi bisa juga digunakan sebagai dalil untuk syirik kecil. Artinya titik temu dari itu pada kalimat atau kata kesyirikan itu sendiri. Titik temu antara dua ayat tersebut. Nggih. Musyrikun atau kesyirikan secara Nggih. Jadi syirik secara umum. Karena di sini dia bilang musyrikun, yaitu syirik. Dan syirik itu dibagi menjadi dua.
ada syirik besar, syirik kecil. Jadi begitu mengatakan syirik, maka masuk di dalamnya juga syirik kecil. Sehingga kalau ini kita artikan dia syirik kecil, mudah-mudahan ada beliau sebut di sini ya. Nah, tidak disebut di sini. Dalam kitab beliau satuannya. Di sana beliau sebut oleh beliau sendiri Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi kalau kita bilang dia syirik kecil, maka iman di sini maksudnya ya memang dia beriman. Dia beriman uluhiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum, yaitu dia beriman iman rububiyah dan iman uluhiyah. Tapi dia terjerumus ke dalam syirik kecil. Makanya beliau mengatakan juga di kitabnya yang satuan itu, ya kalau tidak salah nama kitabnya I'anatul Mustafid bi Syarh Kitab Tauhid. Beliau mengatakan di sana, ini menunjukkan orang beriman itu masih ada kemungkinan terjerumus ke dalam syirik, terutama syirik kecil, kata beliau. Dia masuk dalam ucapan misalkan Masya Allah wa sya'a fulan. Ini ucapan Masya Allah wa sya'a fulan keluar dari sahabat. Ini ucapan ini yang dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat orang beriman atau tidak? Sahabat orang beriman atau tidak? Orang beriman. Tapi kadang-kadang ada atau mereka kadang-kadang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ayat ini juga makanya kata beliau, ini juga sebagai dalil orang beriman bisa saja terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya kalau musyrikun ini kita artikan dia sebagai syirik kecil, maka iman di sini ya iman uluhiyah juga masuk. Dia sudah beriman uluhiyah. Dia sudah mukmin yang sebenarnya. Tapi terjerumus ke dalam syirik kecil. Karena iman ya ada iman yang besar itu, ada iman yang kecil. Bukan iman kecil, yaitu dia imannya hanya rububiyah saja, tidak sampai menjadikannya masuk ke dalam Islam. Jadi di sini musyrikun ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Jadi sekarang dia umum di sini disebutkan, tidak dia detail besar atau kecil, maka kalimat musyrikun di sini bisa dia juga mencakup syirik kecil. Mudah jelas Pak Guru. Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Sila belakangnya. Ustaz, yang apakah ada sebuah kaidah katanya kalau dia ma'rifah yang asyirnya ma'rifah artinya syirik besar, dan kalau dia nakirah itu syirik kecil. Apakah itu bisa diterapkan saat baca Al-Quran? Karena kita kan mau membedakan ini ayat tentang syirik kecil atau syirik besar. Jadi katanya ada kaidah kalau dia ma'rifah berarti itu dimaksud syirik besar, dan kalau dia nakirah syirik kecil. Kalau dia lafaznya ma'rifah, baik, tadi kita bahas syirik kecil tadi sama Pak Guru. Mudahan di sini bisa kita deteksi hadisnya ya. Ini aplikasi ini dia bagus sekali, ini bisa untuk mencari hadis. Apa lafaznya? Asyirkul asghar. Mudahan dia bisa mencari ini. Apa tandanya syirik ma'rifah dan nakirah? Apa di antara tandanya? Alif lam ya.
Baik, ini kita ambilkan di sini sebuah hadis misalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan sana? Kelihatan? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Ada alif lamnya. Berarti apa dia itu? Kalau ada alif lam, ma'rifah. Berarti bisa juga dia ma'rifah ini masuk ke dalam syirik kecil. Tergantung mungkin wallahu alam ya. Itu tergantung daripada ibarahnya. Ya, itu tergantung kepada ibarahnya. Sehingga kalau dia alif lam berarti itu syirik besar. Kalau dia Kalau dia ma'rifat berarti dia syirik besar. Kalau dia nakirah berarti masih bisa syirik besar atau syirik kecil. Maka wallahu alam. Ini buktinya sekarang dia ma'rifah. Justru dia yang dimaksud adalah syirik kecil. Ya, tapi wallahu alam mungkin yang tepat yaitu sesuai dengan ibarahnya. Walaupun dia alif lam, walaupun dia ma'rifah, bisa saja itu adalah syirik kecil. Ya, karena memang kalau nakirah ya umum. Kalau dia ma'rifah yaitu kembali kepada maksud awal dari si pembicara. Kalau memang maksud awalnya adalah syirik kecil, maka walaupun pakai alif lam itu maksudnya adalah syirik kecil. Kalau dia nakirah ya sudah umum, semua syirik. Kalau dia nakirah syirkun, karena nakirah itu yufidul umum. Nakirah maksudnya adalah keumuman. Mana buktinya ma'rifah tapi dia maksudnya syirik kecil? Hadis yang tadi itu, hadis yang ini. Dia ma'rifah tapi maksudnya adalah syirik kecil. Jelas antum? Kebaca ke? Kebaca dia? Alhamdulillah. Allah taala alam. Ini aplikasi ini bagus, ini bisa offline, dia nggak mesti di online. Ini nih offline nih, nggak ada sinyal, tapi bisa tulisannya lengkap, kemudian arti juga ada, dan kadang-kadang ada sanadnya di sini. Ima dia sahih atau dia dhaif atau dia. Ini antum bisa download gratis dan ada yang versi berbayar juga. Ya, salah satu teman ikut di sini di aplikasi ini. Jazahullahu khairan. Fadhal, masih ada? Tidak ada? Ustaz, tanya masalah fikih boleh? Masya Allah, mana paling repot fikih ini? Fadhal, coba tes. Bagaimana kalau seseorang apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat? Kalau kami atau siapapun apa sunnah yang harus dilakukan ketika menjadi imam? Karena di beberapa salat banyak yang mengabaikan ini. Jadi pertama, kalau sholatnya tidak tidak sesuai dengan sunnah apakah tersebut, apa hukum sholat tersebut? Kalau seandainya sholat imam sholat tersebut tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Imam yang paling penting karena dia pemimpin, maka dia melihat kondisi makmumnya. Ya, dia melihat kondisi makmumnya. Kalau makmumnya bisa dia cepat untuk sholat, maka silahkan dia bersegera. Kalau dia sebelum melaksanakan sholat, makanya ya, karena imam ini ya pertama memang dia harus melihat kondisi makmum. Ya, kalau makmumnya adalah orang-orang yang lemah, maka dia siapkan ayat-ayat yang pendek yang sesuai dengan makmum. Dia siapkan dari rumah itu, dia murajaah. Ya, kemudian setelah itu dia masuk, begitu si marbot melihat imamnya masuk, si marbot langsung qomat. Ya, si marbotnya langsung qomat. Kemudian si imam tugas berikutnya merapikan saf. Kalau dia sholat tanpa merapikan saf, maka si
si imam tanggung jawab. Nah ya, kemudian dipastikan apa istilahnya, setelah safnya sudah bagus, dia melakukan sholat ya dengan baik, dengan khusyuk dan lain sebagainya. Kalau terjadi kesalahan di dalam sholat, maka tentu itu tanggung jawab imam. Makmum tidak tanggung jawab. Kalau dia melakukan kebid'ahan si imam, maka itu tanggung jawab imam. Makmum tidak ikut dia. Kemudian sikap kata imam itu syaratnya. Iya, di belakangnya adalah orang-orang yang paling apa istilahnya, aqra'uhum, yang paling banyak hafalannya, sehingga kalau imam salah ada yang menegur bacaannya. Ya, kemudian seandainya kata imam batal, bisa dia menggantikan imam. Atau imam ada uzur sehingga dia tidak bisa melanjutkan, maka bisa dia majukan orang yang di belakangnya. Ya, sudah pilih. Kalau saja kita lihat biasanya kita menjadi makmum, kita biasanya yang belum balik. Oke. Lebih banyak berguru. Bolehkah kita memindah mereka? Boleh, tidak apa-apa, dan itu haknya imam. Pilih yang lebih besar, dia di tengah. Itu imam yang bisa memindahkannya. Jangan si makmumnya yang menarik, jangan. Tapi imam, karena imam pemimpin, imam kan, engkau sini silakan. Imam pemimpin, dia bisa memindahkan siapa saja yang dia mau. Tapi jangan makmum. Makmumnya nggak boleh memindahkan orang, nggak boleh. Yang boleh mindahin adalah imam. Maka si imam pilih mana yang paling besar, taruh sini, yang paling bisa menggantikan. Itu tugas imam. Baik, jazakallahu khairan. Fadhal. Iya, bismillah. Jadi menuduh orang, jangankan orang ya, perbuatan saja sebelum orangnya, mengatakan perbuatan ini bid'ah, itu perbuatan yang sangat berat. Mengatakan ini bid'ah perbuatan ini, dia butuh mengumpulkan semua dalil, semua Quran, semua hadis dia kumpulkan. Kalau nggak ketemu di sana, baru dia bisa bilang ini bid'ah perbuatannya. Jadi memponis sebuah perbuatan itu bid'ah, itu berat luar biasa. Kalau mengatakan ini sunnah, mudah, cukup lihat satu hadis, Nabi menggunakan siwak, ya sudah, siwak sunnah, cukup satu hadis. Tapi kalau mengatakan ini bid'ah, dia harus membahas, mencari, mempelajari semua hadis, baru dia bisa bilang perbuatan ini bid'ah. Maka berat mengatakan perbuatan itu bid'ah. Mengatakan perbuatan itu bid'ah saja sudah demikian beratnya, apalagi mengatakan orangnya bid'ah, pelakunya. Karena Imam Albani mengatakan laisa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'atil bid'atu alaih. Tidak semua orang yang melakukan kebid'ahan langsung dikatakan dia sebagai orang bid'ah, enggak bisa. Nah, kalau sekarang perbuatan saja sulit kita mengatakan perbuatan itu bid'ah, maka apalagi pelakunya. Sulit kita mengatakan si fulan ini ahlul bid'ah, berat. Nah, sekarang kalau ternyata dia bukan orang bid'ah, kita tuduh dia bid'ah, kan repot ini.
ya, menuduh orang yang bukan ada padanya. Ya, oleh karenanya para santri hati-hati, hati-hati, jangan terlalu cepat memvonis ini bid'ah, itu bid'ah. Apalagi sekarang masjid dibilang bid'ah, kan kasihan masjid bangunan ini. Masa masjidnya bid'ah? Kan kasihan. Ya, tapi kalau memilih imam, memilih imam silahkan cari imam yang dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam sholatnya. Ini tapi itu yang dia menjunjung tinggi sunnah-sunnah Nabi SAW, itu kita cari. Walaupun agak jauh, ayo ke sana gitu. Tapi kalau mengatakan ini masjid bid'ah, itu masjid bid'ah, kan masjid bid'ah. Memvonis orang bid'ah aja berat. Jangankan orang, perbuatan memvonisnya bid'ah berat. Ya, oleh karenanya para santri ini, perhatikan para santri, ya, abdi. Perhatikan abdi. Jangan mudah membid'ahkan. Ya, jelas abdi. Ya, jangan cepat membid'ahkan perbuatan. Masih kita masih kecil ini, semua kita ini masih penuntut ilmu. Kita hanya bisa membaca pendapat ulama besar. Ulama ini mengatakan perbuatan ini bid'ah. Syekh ini mengatakan perbuatan ini bid'ah. Kita memvonis seorang, kita ini siapa kita? Berat. Ya, kita hanya bisa baca perkataan para ulama yang sudah baca semua hadis-hadis itu. Kita bisa, misalkan bilang Al-Imam An-Nawawi mengatakan, misalkan salat nisfu Sya'ban bid'ah menurut Imam Nawawi. Kita bilang itu. Ya, Syekh ini mengatakan, misalkan Syekh Al-Utsaimin mengatakan maulid Nabi itu adalah bid'ah, itu kita bilang. Ya, kalau kita siapa kita ini? Belum kita baca semua hadis-hadis itu. Nah, ini kebid'ahan itu, fatwa bid'ah, kita hanya bisa nukil dari para ulama. Ya, nah sekarang Haji A atau Ama A, katakan Ama Ahmad namanya di sini. Ada nggak nama Ama Ahmad di kitab para ulama? Ama Ahmad yang ada di bagian ke, katakan arakit sebut naran Ama Ahmad ahlul bid'ah di kitab para ulama, kan denara. Sehingga sekarang kita berarti tajarru, kita berani memvonis orang ini. Ya berat nih. Kayak jangan terlalu cepat memvonis. Apalagi Al-Imam An-Nawawi, Imam Albani tadi mengatakan tidak semua orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dikatakan sebagai ahlul bid'ah, tidak semua. Karena banyak dari mereka melakukannya karena kejahilan. Itu pun juga kalau benar perbuatannya bid'ah. Jadi para santri ingat, ya, abiyu ingat, ya, jangan terlalu cepat membid'ahkan. Ibnu Majah ya. Wa anta kadzalik ya Yunus. Ya, jangan terlalu cepat membid'ahkan perbuatan atau apalagi membid'ahkan orang, apalagi membid'ahkan masjid atau bangunan. Ya, kecuali kalau mencari imam yang lebih baik, silahkan, lebih baik bacaannya, lebih sunnah. Atau kalau di masjid itu ada kuburan, jangan sholat di sana karena ada kuburan. Ya, atau karena ada ritual-ritual bid'ah yang dia kerjakan, jangan. Ya, tapi memvonisnya masjid bid'ah itu berat. Karena kalau tidak benar kembali keburukannya kepada kita. Jelas ini? Alhamdulillah. Jelas Abiyu? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Siarak ke? Tak ada? Baik. Nggih, silakan Pak Guru. Mana dia mic-nya? Biar kedengeran. Tiangnya nih soalnya kurang dengar. Apakah ulang? Tak kata apa dia bilang dalam Al-Quran apa dia bilang? Ingat sih ayatnya?
hawahu, apa dia bilang? Masih ada ingat? Apa ayatnya? Dahana kendaitan. Ittakhadhu la ilaha illallah. Lupa yang ayatnya. Baik, biar kita bisa baca penafsirannya, ya. Masih ingat tak ayatnya? Kan terlupa ayatnya. Takhadhu awahu la ilaha illallah. Intinya bahwasanya orang yang mengikuti hawa nafsunya, kalau hawa nafsunya mengajaknya kepada kefasikan, maka dia adalah orang fasik. Amun hawa nafsuna nejak yang mengerjakan kesyirikan, maka dia menjadi seorang musyrik. Kalau hawa nafsunya mengajaknya berbuat kebid'ahan, maka dia adalah orang ahlul bid'ah. Tergantung kemana diajak dia oleh nafsunya. Ya, tidak serta merta orang tersebut ikuti hawa nafsu berarti dia musyrik, enggak. Tergantung kemana dia diajak oleh hawa nafsunya. Kalau diajak kepada kefasikan, minum khamar misalkan, berjudi misalkan, maka dia menjadi orang fasik. Kalau diajak dia kepada kesyirikan, kayak tadi menggunakan azimat, ya, atau dan sebagainya, maka dia adalah orang musyrik, walaupun syirik kecil. Kalau dia diajak kepada kebid'ahan, berarti dia ahlul bid'ah. Gitu kurang lebihnya Pak Guru. Ayatnya kita lupa ya, sehingga nggak bisa kita cari tafsirnya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ini atau apa yang dibilang ini? Apakah orang yang sholat sunnah tanpa baca surat Al-Fatihah, apakah sholatnya batal? Iya, batal sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi sholatnya apa? Batal. Makanya belajar Al-Quran yang pertama itu belajar baca Al-Fatihah supaya benar bacaannya. Allahu ta'ala a'lam. Kalau ada orang yang bertato sholat, apakah dapat dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, tato dosa besar. Ya, Nabi kita SAW mengatakan orang tersebut dilaknat. Dia apa dia? Dilaknat. Coba kita cari hadisnya. La'anallahu al-washimah wal mustawshimah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang yang bertato dan yang mentato. Berarti dia terlaknat. Laknat ini salah satu dosa besar. Ini sama masalah tato. Jadi tato itu dosa besar, harus dihilangkan tatunya kalau tidak memudaratinya. Kalau kita memakai cincin, apakah syirik? Iya, syirik kalau niatnya tadi mengangkat bala atau menolak bala. Tapi kalau sekedar perhiasan, cincin dari perak, hanya sekedar perhiasan, maka ini tidak mengapa. Kalau sekedar perhiasan, wallahu ta'ala alam. Bolehkah memakai sandal orang tanpa izin? Enggak boleh. Malvin, enggak boleh ya. Siapa yang suka pakai sandal orang sini? Itu Abdi kayaknya itu. Enggak boleh Abdi pakai sandal orang ya. Apa hukumnya buang sampah sembarangan di masjid atau di luar masjid? Ini termasuk dosa buang sampah sembarangan. Ya, karena itu termasuk sesuatu yang mengganggu orang. Makanya orang yang beriman itu apa? Yang bisa menghilangkan gangguan. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Serendah-rendah iman menghilangkan gangguan dari jalan. Sampah gangguan atau tidak? Gangguan. Nah, menghilangkan sampah ini pahala iman.
Sebaliknya membuang sampah itu apa? Dosa. Kau mengganggu orang, apalagi musim hujan, banjir, ayo. Kalau banjir siapa yang berdosa? Yang buang sampah di sungai dia berdosa. Jelas ini. Nah, itu indahnya Islam, Masya Allah. Semua diurus sama Islam ini. Apa hukumnya mengganggu orang tahajud atau sholat berjamaah? Oh, syaitan ini ganggu orang sholat, itu syaitan. Ya, syaitan dari jenis apa? Manusia. Syaitan ada dua jenis, ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Kalau manusia ganggu orang sholat, maka dia syaitan dari jenis manusia. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita sholat di masjid? Oh, nggak usah kalau ini bahaya ini. Kita online soalnya ini. Seperti yang kita bilang tadi, jangan terlalu cepat membid'ahkan orang, apalagi bid'ahkan masjid ini. Ya, la ilaha illallah. Selama dia muslim boleh sholat di belakangnya. Kapan kita nggak boleh sholat di belakangnya? Kalau dia kafir. Ya, kalau dia muslim maka silahkan sholat di belakangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dia mungkin yang bisa kita mati tahu. Sila Sila Pak Guru. Mana mic-nya tadi Pak Guru? Ada saya begini Ustaz, termasuk keluarga saya ini. Kalau ada anak kecil ikut naik kendaraan, kan sering muntah gitu. Muntah saja dia. Nggih. Itu dicolet ban mobil itu. Dicolet napi? Ban mobilnya. Nggih. Ya, ban mobil saya dicolet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Yang jelas itu nggak ada dalil dalam Al-Quran, dalam hadis. Berarti kita kembali ke ilmu alam, ilmu kedokteran. Ada nggak dalam ilmu kedokteran mencolet muntah di perut itu akan menghilangkan rasa muntah? Apalagi ban mobil sekarang. Ban mobil dicolet. Ada dalam ilmu kedokteran itu atau ilmu sains misalkan? Kan nggak ada. Berarti ini sesuatu yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Meyakininya bisa jatuh ke dalam kesyirikan, syirik kecil. Karena masalah sebab ini luar biasa, Mi. Masalah sebab ini luar biasa. Kita mengatakan ini sebab kita terjaga dari mudarat ini. Berarti kita telah berkata tentang Allah ini. Karena hanya Allah yang berhak bikin sebab. Nah, sebab dibuatkan kita pertama sebab melalui Al-Quran dan hadis. Ada nggak dalilnya dalam Quran dan hadis? Kalau nggak ada, sudah berarti bukan sebab melalui agama. Sekarang dari sains atau ilmu pengetahuan atau kedokteran. Kalau kedokteran ternyata teruji dia, ya mencolet muntah di roda. Ini bisa menghilangkan rasa muntah. Kalau terbukti dari ilmu pengetahuan, ya silahkan. Ini berarti sebab dari Allah. Tapi kalau nggak terbukti, berarti ini sebab ngarang-ngarang. Kita ngarang-ngarang atas nama Allah. Ini yang bahaya. Ya? Sering kita bilang jangan terkecoh dengan hasil. Jangan terkecoh dengan hasil, tapi lihatlah caranya. Banyak orang yang dia menggunakan senggeger, berhasil dia nikah. Oh, berarti senggegernya kuat begitu? Enggak. Banyak juga orang nggak menggunakan senggeger, berhasil dia nikah. Nikah atau tidak nikah itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sebabnya sekarang benar atau tidak sebab itu. Sama juga kayak dulu pas kode-kode. Ya, ini pas mungkin di zaman kalian nggak ada sekarang, alhamdulillah. Dulu kampus kecil-kecil kalau hujan panas, mau hujan panas Mumbai itu sebut pusat no mana. Mau hujan panas sebut pusat. Karena mau dia tersebut ya kebot itu mana? Tahu kebot? Muncul pusat kita kalau nggak disebut pas hujan panas. Mbele nggak ngembun ini. La ilaha illallah. Dan banyak lagi keyakinan-keyakinan yang lain. Yang dia itu akhirnya berbicara atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengatakan sebab itu berarti menjual nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia jatuh ke dalam kesyirikan walaupun syirik kecil.
Menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, sedangkan Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab, itu adalah syirik kecil. Sudah kita bahas kemarin di beberapa pekan yang lalu. Dan ini bahaya, karena merusak akal orang jadinya nolet muntah di roda, la ilaha illallah. Dan banyak hal-hal yang lain. Kan Islam masalah menjaga akal kita dengan cara mengajarkan kita akidah yang benar. Nggih kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.